Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran IPA, tentu saja di tema 3 subtema 1 dengan materi sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik, yang pertama, di sini ada organ pencernaan pada hewan. Contoh hewan di sini yaitu serangga dan hewan ruminansia. Yang pertama ada organ pencernaan pada hewan serangga. Terdiri dari mulut, tembolok, empedal, lambung, usus, kemudian anus. Selanjutnya itu ada hewan ruminansia. Sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai hewan ruminansia. Coba ingat-ingat lagi, apa sih itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah hewan pemamah biak yang mana merupakan hewan pemakan tumbuhan atau bisa disebut juga herbivora. Contohnya sapi, kambing, kijang, rusa, dan sebagainya. Dengan sistem pencernaan dalam 2 langkah. Meskipun demikian, semua hewan herbivora itu tidak termasuk pada kelompok ruminansia. Jadi tidak semuanya yang makan tumbuhan itu hewan ruminansia ya. Hewan ruminansia itu ciri-cirinya dia memiliki 2 fase mengunyah sebelum makanannya dapat dicerna di perut. Contohnya pada gambar ini adalah sapi. Pada sapi di sini urutan sistem pencernaannya yaitu mulut, kerongkongan atau esofagus, rumen, kemudian mulut, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, dan anus. Coba kalian bisa buka buku kalian kembali mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Di sini ada sistem pencernaan atau urutan pencernaan pada hewan yang lain. Yang pertama di sini ada ikan. Ikan sistem pencernaannya mulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, lambung, usus, dan yang terakhir anus. Berikutnya ada organ pencernaan pada katak. Organ pencernaan pada katak ini dimulai dari mulut, ke kerongkongan, kemudian lambung, usus, dan anus. Berikutnya ada organ pencernaan pada reptilia, yaitu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Selanjutnya yaitu burung. Sistem pencernaan pada burung mulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, terakhir kloaka. Berikutnya yaitu sistem pencernaan pada hewan mamalia. Dimulai dari mulut, ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Antara sapi dan kucing, keduanya merupakan hewan mamalia. Tetapi dalam sistem pencernaan, karena sapi memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan hewan mamalia yang lain, maka sapi tergolong ke dalam hewan ruminansia. Berikutnya yaitu organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Dimulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan tempat penghancuran makanan. Di dalam mulut terjadi 2 proses pencernaan, yaitu mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang melibatkan gigi, yaitu proses penghancuran makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pencernaan yang dibantu oleh beberapa enzim seperti amilase, petialin, dan juga enzim maltase. Berikutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung.
Jadi makanan yang ada di mulut untuk sampai ke lambung harus melalui kerongkongan terlebih dahulu. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Yaitu gerakan di mana dinding-dinding kerongkongan mendorong makanan untuk masuk ke lambung. Berikutnya yaitu lambung. Di dalam lambung ini juga terjadi dua proses pencernaan, sama halnya dengan di mulut, yaitu mekanik dan kimiawi. Nah, pencernaan mekanik di lambung yaitu ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu melalui enzim-enzim yang ada di lambung. Ada enzim pepsin, renin, dan HCl atau asam klorida. Dari lambung, makanan kemudian masuk ke usus halus. Nah, usus halus ini sebetulnya terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Nah, di dalam usus halus ini, makanan diserap sari-sarinya. Nah, sari-sari makanan ini adalah nutrisi yang nantinya dibutuhkan tubuh untuk tumbuh dan berkembang. Setelah diserap sari-sari makanan di usus halus, berikutnya makanan masuk ke usus besar. Usus besar ini merupakan pembusukan sisa-sisa makanan dari usus halus. Di dalam usus besar juga terjadi penyerapan air, sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Terakhir adalah anus. Anus adalah saluran pembuangan sisa-sisa pencernaan. Makanan masuk ke mulut lalu dikunyah gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Makanan hendak ke lambung melalui kerongkongan, terjadilah gerakan peristaltik. Makanan sudah di lambung, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Mekanik penghancuran oleh dinding-dinding lambung kimiawi oleh enzim. Ada enzim renin, pepsin, dan HCl. Makanan di usus halus kemudian diserap sari-sari makanan untuk nutrisi kita. Lalu ke usus besar terjadi pembusukan sisa makanan yang tidak dibutuhkan. Di usus besar juga terjadi penyerapan air yang diserap oleh usus besar. Lalu sisa makanan berubah jadi feses, kemudian dibuang lewat anus. Baiklah, cukup untuk materi hari ini. Terima kasih karena sudah belajar dengan giat. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.